Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Tribuners, dimanapun Anda berada, siang, pagi, menjelang siang hari ini berjumpa bersama saya, Ari Mariadi, jurnalis Tribun Timur. Jika tidak ada aral melintang, Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan akan menggelar hajatan politik musyawarah wilayah pada 22 sampai 23 Mei bulan mendatang. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membincang seputar politik dengan tema kesiapan musyawarah wilayah P3 Sulsel. Dalam kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial sekaligus narasumber kita, Bapak Dr. Haji Abu Bakar Wasahua. Ya. Perlu saya perkenalkan kepada Tribuners, beliau ini adalah salah satu politisi senior di partai berlambang Ka'bah ini. Beliau pernah hampir 20 tahun menjadi wakil rakyat di parlemen, 3 periode di DPRD Sulsel, dan sempat hampir 2 tahun menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan inti, kita ada baiknya kita tanya-tanya dulu nih, apa saja aktivitas Bapak Abu Bakar sejak tidak lagi menjadi wakil rakyat. Baru-baru ini saya lihat Bapak baru saja meluncurkan buku ya Pak, bisa dijelaskan aktivitas Bapak terakhir ini Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah tidak lagi menjadi anggota DPR, saya diperhadapkan dengan berbagai kesibukan organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi, antara lain sibuk mengurus salah satu organisasi perhajian yang namanya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Selatan. Kebetulan saya sebagai ketua satu, ketuanya itu adalah Bapak Haji Nurdin Abdullah, tapi beliau sedang bermasalah dan kepada saya oleh teman-teman diberi amanah sebagai pelaksana tugas Ketua IPHI Sulawesi Selatan. Selain itu saya juga adalah Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saya juga Ketua Umum Ikatan Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, BKPRMI. Terakhir saya memang meluncurkan buku saya yang berjudul Menebar Cinta di Jalan Dakwah. Saya mencoba untuk melukiskan perjalanan aktivitas saya sejak bermahasiswa sampai saat ini, yang kemudian tertuang dalam buku itu yang berjudul Menebar Cinta di Jalan Dakwah. Kira-kira seperti itu kesibukan yang saya hadapi pasca sebagai menjadi anggota DPR provinsi maupun DPR pusat. Terima kasih. Ya, itu tadi Tribuners perkenalan awal dengan narasumber kita. Perlu saya perkenalkan bahwa beliau ditunjuk sebagai ketua panitia pengarah, kalau dalam istilahnya kadang biasa disebut steering committee, ketua SC untuk penyelenggaraan musyawarah wilayah P3 Sulsel ini. Baik Tribuners, sebelum kita masuk di pembahasan inti, siapa tahu ada Tribuners yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa disampaikan, dituliskan di kolom komentar chat di YouTube Tribun Timur. Nah, Tribuners, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita rehat sejenak dulu.
jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, kembali lagi bersama saya Ari Mariadi dan narasumber kita Bapak Abu Bakar. Nah, selanjutnya kita akan kupas tentang bagaimana sih sejauh ini kesiapan Musyawarah Wilayah P3 Sulsel. Baik Pak, sejauh ini bisa dijelaskan kepada Tribuners bagaimana sejauh ini kesiapan Muswil P3 Sulsel, Pak? Ya, terima kasih. Menghadapi pelaksanaan Muswil ke-8 P3 Sulawesi Selatan itu oleh panitia telah melakukan berbagai persiapan. Ya. Panitia pelaksana itu sedang mempersiapkan teknis segala sesuatu yang berkait dengan pelaksanaan Muswil. Ya. Sementara panitia pengarah dalam hal ini steering itu juga sedang mempersiapkan beberapa rancangan Muswil, dan rancangan yang dimaksud itu ada beberapa. Yang pertama, rancangan tentang tata tertib. Tata tertib musyawarah wilayah ke-8. Kemudian rancangan tentang pokok-pokok pikiran yang akan dibahas, dijadikan sebagai rujukan pembahasan di dalam musyawarah wilayah dimaksud. Dan pokok-pokok program dimaksud meliputi bidang organisasi, kemudian bidang program partai itu sendiri untuk 5 tahun ke depan, dan pembuatan rekomendasi. Ya, rekomendasi. Ini adalah 3 pokok pembahasan yang utama, dan ini akan didistribusi berdasarkan komisi yang ditetapkan, yang membidangi. Selain itu, steering juga saat ini sedang mempersiapkan rancangan tata tertib pemilihan formatur. Itu kita sudah siapkan, dan insya Allah ketiga rancangan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan distribusikan ke cabang-cabang. Karena memang sesuai dengan aturan partai bahwa 15 hari sebelum pelaksanaan musyawarah wilayah itu yang namanya materi Muswil sudah harus tersampaikan, ya, harus disampaikan ke seluruh cabang yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau kurang sebulan menuju Muswil ini, sejauh ini sudah berapa persen kesiapan materi dari SC, Pak, dari steering yang disampaikan tadi? Yang jelas kita tidak boleh melewati ketetapan waktu yang diatur dalam aturan partai. 15 hari sebelum. Jadi kalau kita hitung
mundur Iya. dari tanggal 22 Mei, 15 hari. Iya. Sebelum itu sudah harus Iya. sampai materi itu ke tangan kawan-kawan di cabang. Ini dimaksudkan agar materi itu dapat dipelajari, dicermati, sehingga kemudian pada musyil nanti itu materi itu tidak menjadi sesuatu yang baru dan terburu-buru, terkesan mendesak untuk dibahas. Yang jelas kita harapkan cabang sudah memiliki persiapan untuk mencermati, mengkaji, membahas rancangan materi yang kita sampaikan itu. Ya. Kalau sejauh ini lokasi muswil yang akan diusulkan atau sudah disetujui atau seperti apa nanti lokasi muswil Pak yang disetujui? Rencana panitia pelaksana Iya. itu lokasi pelaksanaan muswil ke-8 itu akan dipilih, ditempatkan di Hotel Claro Makassar. Iya. Iya. Untuk di muswil ke-8 ini ada berapa peserta atau kader yang akan hadir di lokasi, atau konsepnya luring atau daring ya Pak, seperti apa itu nanti konsep muswilnya Pak? Kita di muswil ini akan menggunakan pendekatan tatap muka. Iya. Ya, dan tetap kita atur dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Jadi untuk muswil ini kita langsung dengan tetap menghormati protokol kesehatan. Ya. Kalau dipertanyakan soal jumlah, itu berdasarkan aturan partai, peserta muswil itu adalah utusan cabang yang terdiri dari ketua dan sekretaris cabang. Kemudian peserta tambahan itu dilihat cabang mana, kabupaten mana yang memiliki jumlah anggota DPR. Jika ada kabupaten yang jumlah anggota DPR-nya 4-6, itu dapat jatah 1. Ya. Kemudian ada kabupaten kota yang jumlah anggota DPR-nya 7-9, itu dapat jatah 2. Nah, dan seterusnya. Berarti kalau seperti Makassar kan dia punya 5 kursi, berarti dia dapat 1 tambahan ya Pak, atau seperti apa? Makassar kan mengontrol 5 kursi. Iya, dapat 1 kursi. Ya, kan. Kalau Goa kan mengontrol 8 kursi. Itu bisa dapat 2. Iya. Ya. Hitung-hitungannya seperti itu. Seperti itu, Pak. Iya. Berarti nanti di ruangan itu ada berapa kader atau peserta yang dibolehkan masuk Pak? Kalau dengan hitung-hitung seperti itu, hitungan SC Pak. Kalau kita mencoba untuk menghitung jumlah mulai dari cabang, ya, cabang 24 kabupaten kota, kali 2 saja sudah berapa? Sudah 48. 48. Ya. Belum ditambah dengan alokasi peserta berdasar hitungan anggota DPR-nya. Itu nanti dihitung kemudian. Di Sulsel itu tidak terlalu banyak, ada beberapa
kabupaten kota yang jumlah anggota DPR-nya itu masuk ke dalam hitung-hitungan tadi. 4 sampai 6 itu ada. Ya. Ini kan masih di tengah suasana pandemi. Apa ada tokoh atau politisi tokoh-tokoh eksternal yang diundang juga ya Pak untuk di Muswil ini? Di Muswil ini, di acara pembukaan kita akan mengundang di pembukaan ya, mengundang keterwakilan dari parpol tingkat Sulawesi Selatan untuk hadir di acara pembukaan itu. Ya, itulah yang disebut dengan politisi eksternal untuk menyaksikan acara pembukaan Muswil. Cukup di pembukaan mereka hadir. Ya, selebihnya itu dihadiri oleh internal partai. Kalau dari pihak DPP Pak, sejauh ini siapa yang akan diundang atau sudah terkonfirmasi akan hadir Pak? Menurut konfirmasi terakhir yang akan hadir adalah Ketua Umum, Sekjen, dan beberapa personil pengurus harian pusat yang akan hadir di Sulawesi Selatan. Itu adalah informasi terakhir, tapi kita lihat perkembangan terakhir, kira-kira akan hadir semua atau ada perubahan, itu kita tidak tahu sebelumnya karena mungkin saja ada halangan-halangan yang mengganggu sehingga yang ditetapkan itu ada yang berhalangan hadir. Tetapi yang jelas Muswil ini akan dihadiri oleh pimpinan pusat, Ketua Umum, Sekjen, dan beberapa pengurus lain. Iya. Itu tadi Pak, kalau untuk salah satu agenda dalam forum musyawarah wilayah kan adalah pemilihan ketua. Kalau di mekanisme yang saat ini, bagaimana nanti mekanisme untuk pemilihan ketua wilayah Pak? Untuk pemilihan kepemimpinan partai P3 di Sulawesi Selatan pada acara Muswil ini, itu tidak langsung memilih ketua, itu kita akan memilih formatur, dan kita akan memilih 7 orang formatur, di mana 7 orang ini sudah ada keterwakilan dari salah satunya keterwakilan dari pimpinan pusat. Dan ke-7 orang inilah yang diberi amanah, nantinya diberi tugas untuk menetapkan, memutuskan siapa yang akan menjadi ketua terpilih. Ke-7 orang inilah yang kemudian akan menyepakati siapa yang bisa menahkodai partai P3 di Sulawesi Selatan, dan kepadanya lah diberi tugas untuk menyusun komposisi kepengurusan wilayah P3 Sulawesi Selatan. Berarti di Muswil ini tidak ada pencalonan ya Pak? Misalnya ada kandidat yang ingin maju mendaftar atau seperti apa itu Pak? Tetap di Muswil ini ada kandidat, dan itu sudah muncul ya, tetap, dan kandidat itu akan merujuk pada keputusan formatur itu. Jadi formatur terpilih kemudian menyusun atau menentukan siapa ketua itu dari kandidat yang berkembang. Ya, begitu anunya. Jadi ada 2, ada 3, itu tergantung dari formatur. Berarti 7 formatur ini nanti mengusulkan atau akan menetapkan itu, akan rapat menetapkan siapa. Jadi pendelegasian itu sudah diserahkan
kepada 7 orang formatur ini yang dipimpin oleh pusat Iya. untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua, dan itu akan diambil dari kandidat yang sedang muncul Iya. saat ini. Berarti Ya. bisa dibilang pertarungannya di 7 formatur ini ya Pak? Iya, di situ Iya. penentuannya Iya. di 7 formatur itu. Makanya di Muswil itu akan terjadi pertarungan yang hangat, ya katakanlah seperti itu. Tapi kita berharap pertarungan yang sejuk ya. Iya. Itu pertarungan akan merebut porsi formatur. Iya. Jadi di formatur itu siapa yang menang lebih dominan, Iya. itulah yang akan mengarahkan kepemimpinan itu kepada kandidat yang diharapkan. Kalau ketujuh formatur ini itu mekanismenya di voting atau di musyawarah atau seperti apa ini Pak pemilihan untuk 7 formatur tersebut Pak di lokasi Muswil? Menurut kebiasaan, kelaziman yang kita alami, penentuan formatur itu berdasarkan voting. Voting Pak. Iya. Karena ini persoalan politik, Iya. jarang terjadi kesepakatan. Iya. Ya. Makanya terjadi voting, Iya, pemungutan suara Pak. pemungutan suara untuk menentukan siapa yang memiliki suara terbanyak, dan siapa yang suara terbanyak di ranking sampai 7 itu. Iya. Itu yang ditetapkan sebagai formatur terpilih. Ada berapa suara nanti yang diperebutkan di Muswil ini Pak? Atau yang memiliki hak suara ini Pak, ada berapa total? Pembagiannya seperti apa? Atau cabang satu suara atau seperti apa Pak? Satu Iya. cabang kan ketua dan sekretaris. Iya. Jadi ketua dan sekretaris punya hak suara. Iya. Ya. Ditambah dengan porsi tambahan dari Iya. daerah yang punya kelebihan anggota DPR. Iya. Itu yang akan memberikan Iya. hak suaranya. Ya. Jadi sekitar tidak sampai 100, ya. Kira-kira sampai 50-60 sekian gitu. Prediksi kurang lebih seperti itu. Inilah suara yang akan diperebutkan. Ya, diperebutkan oleh masing-masing kandidat. Iya. Ya. Kalau di internal P3 Sulsel sendiri sejauh ini siapa saja nama kandidat yang muncul ini Pak untuk calon ketua? Iya, di Sulsel saat ini sedang mengemuka. Iya. Ada 2 kandidat. Yang pertama Haji Aras, Iya. ketua wilayah saat ini, yang anggota DPR RI. Kemudian ada yang namanya Fauzan. Iya. Ya, itu 2 orang itu yang insya Allah akan berkompetisi merebut pucuk kepemimpinan partai P3 di Sulawesi Selatan ini. Kita melihat siapa yang lebih dominan. Itu tergantung dari masing-masing kandidat. Yang jelas saya sebagai ketua steering itu akan memandu kegiatan Muswil ini secara profesional, ya, betul-betul sesuai dengan aturan main. Iya. Ya, kalau dikatakan ketua steering akan memihak, itu tidak mungkin lah. Dan saya tidak akan melakukan itu. Ya, berdasarkan pengalaman saya kemarin waktu Muswil 7, saya juga menjadi ketua steering. Saya tidak pernah berpikir untuk berpihak kepada siapa-siapa. Ya, jadi
saya akan melaksanakan tugas yang terbaik dalam rangka mencapai hasil terbaik dari musyul itu sendiri. Ya. Ya, jadi saya tidak punya keinginan untuk mengintervensi peserta, karena lagi-lagi kembali kepada masing-masing peserta untuk soal kandidat, kan begitu? Iya, Pak. Ya, soal kandidat itu peserta yang pilih, bukan ketua steering. Kalau ketua steering punya hak suara, mungkin boleh dikatakan memihak. Iya. Tapi ketua steering tidak punya hak suara. Ketua steering itu punya tugas hanya memandu, mengarahkan acara demi acara di musyul itu. Dan ketua steering itu punya harapan agar semua acara ini bisa berjalan dengan baik, tentunya atas dukungan teman-teman dari peserta musyawarah wilayah itu sendiri. Iya. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita. Kita rehat sejenak. Iya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya, jurnalis Tribun Timur Ari Mariadi, dan narasumber kita Bapak Dr. Haji Abu Bakar Wasahua dalam agenda ngobrol politik kesiapan musyawarah P3 Sulsel. Kita lanjut pembahasan tadi. Tadi sempat disinggung oleh Pak Abu Bakar bahwa ada sejumlah suara aspirasi dari sejumlah kader yang menuding Bapak tidak netral. Kalau tanggapan Bapak terhadap sejumlah DPC dan Banom yang menuding Bapak tidak netral atas dukungan terbuka kepada salah satu kandidat, seperti apa itu, Pak? Iya, jadi apa yang disampaikan itu saya hormati sebagai kader yang dinamis. Iya. Ya, jadi saya menganggap itu adalah sebuah kepedulian terhadap partai, ingin melihat partai ini menjadi partai yang bagus. Makanya kekhawatiran seperti itu disampaikan, buat saya sah-sah saja. Tetapi dapat saya sampaikan bahwa insya Allah saya akan netral. Tidak mungkinlah saya memimpin sidang kemudian saya tidak netral. Ya, saya tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Dan memang protap sebagai seorang steering itu, ketua pengarah itu harus netral. Ya, kalau tidak netral itu bisa berkelahi. Ya, sidang-sidang akan terganggu. Ya, oleh karena itu adalah sesuatu yang tidak ditawar-tawar lagi. Ketua steering itu insya Allah netral, moderat, dan bekerja secara profesional. Ya,
kalaupun dikatakan saya memberi dukungan kepada kandidat yang ada, itu saya melihat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan, karena itu adalah hak masing-masing kader. Secara pribadi saya punya pilihan, saya ingin ketua ini ke depan, ya itu sah-sah saja sebagai pribadi, sebagai kader partai. Ya, ada harapan saya bahwa P3 ke depan layak dipimpin oleh si A misalnya. Itu hak saya. Berarti itu kemarin yang sempat tersebar di beberapa media dukungan terbuka itu suara pribadi Pak Abu Bakar. Iya, pribadi itu hak saya, hak kader, dan semua ini punya pilihan seperti itu. Iya kan? Punya hak suara atau tidak punya hak suara, tapi berkait dengan persoalan musyil adalah tanggung jawab seluruh kader partai yang ada di Sulawesi Selatan untuk memunculkan siapa yang dia inginkan. Itu tidak bisa dihindari. Itu rasional sebagai seorang kader, seorang apa ya? Ya secara individu. Tetapi secara ini dalam kapasitas saya sebagai steering, itu saya memahami tugas saya. Tidak mungkin saya akan menggunakan posisi saya sebagai steering ini untuk mengatur-ngatur pilihan kawan-kawan dari cabang yang punya hak peserta hak suara itu. Tidak mungkinlah saya yang mengintervensi mereka, ya, tidak mungkin. Jadi insya Allah saya akan profesional, moderat, dan insya Allah netral. Dengan demikian apa yang disangkakan oleh teman-teman itu tidak akan terjadi. Tetapi lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu saya hormati, saya hargai, karena itu sebuah kepedulian. Mereka masih care terhadap pelaksanaan musyawarah wilayah ke depan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Kalau misalnya Pak Tabe, kalau tanpa misalnya menyebut nama, kalau menurut Bapak seperti apa sosok calon ketua wilayah P3 Sulsel yang diharapkan ini untuk memimpin 5 tahun ke depan? Tanpa misalnya menyebut nama, kriterianya mungkin di mata Bapak sebagai kader senior. Saya itu punya pengalaman kepengurusan di P3 ini sudah berapa periode saya. Sudah sebelum Amirus Kara, sebelum ini, sejak almarhum Kiai Haji Arsyad Pana, ya saya sudah jadi pengurus, ya kan? Saya sudah jadi pengurus. Saya berharap berdasarkan pengalaman bahwa yang akan jadi ketua partai di Sulawesi Selatan ini adalah ketua yang punya integritas keumatan. Ya. Saya ulangi, harus punya integritas keumatan. Pak. Itu yang penting bagi seorang ketua partai yang namanya P3. Karena ketika soal integritas keumatan ini tidak dimiliki oleh seorang kandidat, maka apa kata umat? Ya. Yang kedua, ya ketua kita ke depan itu adalah ketua yang memiliki pengalaman, memiliki wawasan yang bagus, sehingga ketua partai P3 yang saya maksudkan adalah ketua yang dapat berkompetisi dengan ketua-ketua partai yang lain tingkat Sulawesi Selatan. Itu yang menjadi harapan saya. Itu secara individu, secara pribadi, saya berharap sosok ketua partai ke depan seperti itu. Dan ini adalah hak saya untuk menyuarakan itu. Iya, Pak. Ya.
pribadi saya. Iya. Ya, berharap supaya prototipe kepemimpinan partai ke depan itu harus Iya. prototipe yang siap untuk berkompetisi menghadapi berbagai tantangan partai ke depan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Apalagi termasuk di muktamar kemarin tantangan disampaikan Pak Ketua Umum Suharto Monoarfa untuk mengulang, katanya ingin mengulang kejayaan pemilu 99 Pak. Ya, itu yang saya harapkan, bahwa dalam rangka mengembalikan kedikjayaan partai, kita tidak boleh main-main. Kita harus sungguh-sungguh bekerja, termasuk sungguh-sungguh menampilkan sosok kepemimpinan kita yang bersahaja dengan umat. Ya, yang memiliki kompetensi, kira-kira begitu. Ya, menurut saya begitu. Kalau ditanya siapa yang layak, tidak layak, yang layak adalah calon ketua yang punya sepak terjang yang teruji dan sudah terakui keberhasilannya. Ya. Kita kan tidak mungkin memilih ketua itu ibarat apa ya, sebuah barang dagangan yang dipilih berdasarkan ini like and dislike. Ya, kita kesampingkan ya. Selera kita memilih orang yang tidak sesuai dengan keinginan umat. Kita singkirkan itu, kita menahan diri untuk kemudian kita munculkan tokoh pemimpin yang betul-betul memiliki, seperti yang saya sampaikan tadi, integritas keumatan. Ya. Siap, Pak. Sebelum kita akhiri, saya coba buka dulu kolom komentar Pak. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan dari Tribuners. Iya. Nih, tunggu. Sambil kita tunggu, kita rehat sejenak dulu Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Ari Mariadi, jurnalis Tribun Timur. Baik, kita lanjut ngobrol politik kita tentang kesiapan musyawarah wilayah P3 Sulsel bersama dengan narasumber kita Bapak Abu Bakar Wasa Huah. Baik Pak, ini saya ingin menyampaikan ada satu pertanyaan nih dari Tribuners, dari Bapak AS Kambi. Pertanyaannya Pak Tabe, di beberapa, kalau dilihat tren beberapa musyawarah wilayah partai level provinsi akhir-akhir ini kebanyakan berakhir dengan aklamasi. Kalau untuk Muswil P3 Sulsel kali ini, apa juga ada opsi aklamasi ya Pak di Muswil P3 Sulsel ke-8 ini Pak?
Eh, sebetulnya kalau berbicara aklamasi, saya berpikir itu lebih bagus. Iya. Karena aklamasi itu adalah menyatunya seluruh suara diarahkan pada seorang kandidat, seorang calon yang dianggap memiliki kemampuan, ya, kemampuan rata-rata gitu ya, dalam berbagai aspek. Tetapi dapat saya katakan bahwa di Musyil P3 yang akan datang, saya tidak dapat menjamin akan ada yang namanya aklamasi itu. Karena di Musyil ini ada beberapa kandidat yang muncul, dan ini kemudian menjadi besar kemungkinan tidak akan terjadi yang namanya aklamasi itu. Ya. Aklamasi itu lagi-lagi saya sampaikan, di Musyil itu tidak ada kandidat lain kecuali satu misalnya. Ada satu saja kandidat yang digadang-gadang. Ya. Sehingga dalam memasuki Musyil tidak terlalu berlama-lama, itu langsung diputuskan. Ya, apalagi di Musyil nanti kita tidak langsung memilih ketua, kita langsung memilih formatur. Ya, 7 formatur itu yang kemudian akan menetapkan siapa yang akan menjadi ketua. Jadi besar kemungkinan tidak akan terjadi aklamasi. Walaupun ada peluang untuk aklamasi Pak Nih. Tapi melihat dari potensi kandidat Pak ya? Iya, melihat dari potensi kandidat yang ada, agak kecil, tipis kemungkinan terjadi aklamasi itu. Karena yang muncul ini kandidat yang serius. Ya, serius. Ya. Kalau aklamasi itu biasanya ada kandidat utama, yang lain-lain ini kandidat yang tidak serius, hanya sekedar meramaikan suasana Musyil. Tidak enak kalau dibilang tidak ada kandidat, ya, untuk menghidupkan suasana demokrasi. Ya. Tetapi ketika masuk Musyil, kandidat utama inilah yang diaklamasi. Tapi kalau di P3 ini beda, karena ada kandidat yang saling bertarung, masing-masing ingin menjadi ketua, sehingga akan terjadi pertarungan yang ketat, dan akan tercermin di hasil pembentukan formatur itu. Siapa yang akan memenangkan formatur, itu dia yang akan menjadi ketua P3. Jadi pertarungannya di pemilihan 7 formatur itu ya. Satu lagi nih Pak, terakhir, sebagai salah satu kader senior P3, apa saja pesan-pesan Bapak dalam rangka Musyil ini, dan pesan-pesan kepada para kader P3 Sulsel ini Pak? Iya. Jadi saya punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan kawan-kawan, kader partai, simpatisan, pendukung partai, khususnya kalangan peserta, kandidat, apa segala macam, seluruh komponen yang terkait dengan Musyil, untuk menahan diri, melakukan pendekatan yang sejuk, tidak memunculkan hal-hal yang bisa memancing perpecahan internal partai. Kita berharap semua kader dapat memberikan kontribusi
yang positif ke arah suksesnya Muswil ini, karena dengan suksesnya Muswil ini akan menjadi patron bagi suksesnya perjuangan partai ke depan di dalam menghadapi berbagai politik, berbagai tantangan, ya, berbagai problematika politik, baik internal maupun eksternal, ya. Kita semua menahan diri dan berdoa untuk suksesnya musyawarah wilayah P3 Sulawesi Selatan yang ke-8 yang akan digelar pada tanggal 22 Mei sampai 23 Mei 2021 ke depan. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Abu Bakar Wasahuwa atas waktunya siang hari ini. Terima kasih. Iya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Tribuners yang tetap setia menyaksikan ngobrol politik kita pagi menjelang siang ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dari studio Tribun Timur, saya Ari Mariadi bersama dengan Bapak Dr. Abu Bakar Wasahuwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.